Shalom, selamat bergabung kembali di kebaktian doa malam ini. Mari kita siapkan hati dengan berdoa teduh. Amin. Bulan beribadah malam ini diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang setia, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Kita tidak akan takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Semoga pujian ini mengingatkan kita akan kasih setia Allah yang tak ada habis-habisnya. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang tak ada habisnya. Meskipun kami sering kali mendukakan hati-Mu, Engkau tak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Meskipun di tahun 2022 ini masih juga dilanda pandemik, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap bercahaya. Biarlah nama-Mu makin dipermuliakan. Kami tidak akan takut menghadapi tantangan hidup yang semakin sulit, karena kami tahu Engkau adalah gembala kami. Tongkat dan gadamu itulah yang menghibur dan menguatkan kami. Bapa, mohon berkati kebaktian doa malam ini agar dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu dan juga bagi anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Mampukan kami untuk melakukan segala yang telah kami terima, apapun yang telah Kau ajarkan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 35 dengan tema harapan baru. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Mari saudara kita dapat membacanya bersama-sama. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 35. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Demikian firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengerti apa maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti Tuhan, apa isi maksud hati-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Roh Kudus boleh mencelikan mata rohani kami, agar kami dapat mengerti dan juga melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu waktu di suatu negara ada pemilihan presiden untuk periode berikutnya. Rakyatnya begitu mengharapkan akan adanya perubahan yang signifikan bagi negaranya. Kedua kandidat ini, ya kita lihat di sini ada A, ada B. Ini adalah sama-sama kandidat yang kuat dan juga bagus. Di dalam kampanyenya, saudara presiden ini, kedua calon presiden memberikan janji-janji kepada rakyatnya tentang program kerja untuk membangun negaranya. Wah, programnya bagus-bagus, saudara. Jika memilih saya, maka saya akan menjanjikan ini, dan ini. Lalu calon lainnya berkata, jika rakyat memilih saya, maka saya berjanji akan menuntaskan permasalahan yang ini yang sudah lama sekali, belum selesai-selesai, saya akan menuntaskan itu semua. Dan saya akan berbuat ini, berbuat itu, dan seterusnya, saudara. Nah, setelah pemilihan presiden selesai, akhirnya terpilihlah presiden, ya, A yang menjadi presiden. Wah, rakyat turut senang, ikut merayakan akan terpilihnya presiden A ini.
Lalu di dalam masa pemerintahan presiden ini, rakyat tentunya menantikan dan menunggu agar janji-janji yang telah diberikannya sewaktu kampanye itu, saudara, untuk dapat ditepati. Tentu saja rakyat senang dan apresiasi kalau presiden itu menepati janji-janji yang telah diberikan kepada rakyat sewaktu kampanye. Tapi saudara bayangkan, kalau misalkan janji-janji yang telah disampaikan oleh presiden itu tidak ditepati sampai pada akhir pemerintahannya. Pasti rakyat bisa marah, bisa demo untuk menagih janji yang telah disampaikannya. Lah Bapak, saya sudah pilih Bapak pada waktu itu. Masa janji Bapak sudah Bapak sampaikan tidak ditepati sih? Wah, bisa marah saudara. Karena tidak menepati janjinya. Saudara, di dalam hidup ini, kita pasti pernah membuat janji, kan? Nah, janji itu, saudara, ada yang tertulis, ada juga yang diucapkan saja. Seperti contoh perjanjian di dalam bisnis, perjanjian dalam pekerjaan, perjanjian nikah, perjanjian hukum, dan juga lain-lainnya. Ada juga orang yang berjanji pada diri sendiri, seperti janji, Tuhan, saya mau membaca Alkitab di tahun ini dengan setia. Saya berjanji untuk melayani Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Atau berjanji ini dan itu. Ada banyak orang yang berhasil untuk menepati janjinya. Tetapi ada juga yang tidak bisa menepati janji itu. Jika seseorang telah melanggar janji yang telah disepakati, maka saudara itu disebut sebagai ingkar janji. Allah telah menetapkan Israel, saudara, sebagai umat pilihannya, dan telah membuat perjanjian dengan umatnya. Tuhan setia dengan janji yang diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji membebaskan umatnya dari perbudakan. Tuhan menepati janji itu, saudara. Walaupun pada saat itu Raja Firaun, ya pada waktu Musa, selalu menghalang-halangi pembebasan umatnya dari Mesir. Tapi Tuhan tetap membebaskan umatnya. Lalu Tuhan juga berjanji akan menuntun umatnya memasuki tanah Kanaan. Tapi saudara, bangsa Israel tidak setia, tidak percaya, sering sekali mau kembali kepada perbudakan. Mendingan saya dibudak ke situ saja, lebih enak hidupnya. Memberontak kepada Tuhan. Tapi saudara, Tuhan selalu setia akan janjinya. Hanya saja umatnya yang selalu mengingkari perjanjian ini. Umat Israel berkali-kali jatuh di dalam dosa. Mereka tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka menyembah-nyembah Allah lain. Relasi mereka juga dengan sesama juga begitu rusak. Seharusnya mereka yang telah mengakhiri janji ini, saudara, perlu dihukum atas pelanggaran yang telah mereka lakukan dan telah mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan itu begitu dengan kasih sayang kepada umatnya. Dia tetap mengasihi umatnya dengan memperbaharui perjanjian dengan umatnya. Seperti yang saudara tadi sudah kita baca di dalam perikop yang tadi, bahwa Tuhan mengadakan perjanjian baru bagi bangsa Israel. Saudara, apa saja sih perjanjian baru itu? Yang pertama, Allah menaruh Taurat di dalam batin dan juga hati umatnya. Dengan menaruh firman-Nya dalam batin hati dan juga umatnya, maka mereka akan selalu mengingat akan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya. Firman Tuhan itu menjadi bagian hidup umat. Tuhan yang sendiri berinisiatif, saudara, memulihkan umatnya. Walaupun mereka gagal terus, tetapi Tuhan terus mengasihinya, berinisiatif memulihkan umatnya. Yang kedua adalah Tuhan mengampuni dan melupakan dosa umatnya. Dalam perjanjian yang baru ini, saudara, Tuhan juga telah mengampuni segala dosa, pelanggaran yang telah mereka perbuat selama ini, yang begitu mendukakan hati Tuhan. Tujuannya apa? Agar mereka boleh menjalani hidup yang baru. Mereka mempunyai relasi yang baru lagi. Saudara, isi dari perjanjian ini tetap sama, yaitu Allah tetap menjadi Allah bagi umat Israel. Pembaruan itu ada pada media penulisan perjanjian. Pada perjanjian di Gunung Sinai, janji Allah itu ditulis pada 2 loh batu, saudara, yang kemudian dikembangkan menjadi hukum tertulis, yaitu hukum Taurat. Dalam perjanjian baru yang ini, saudara, ya, di dalam kitab Yeremia ini, Allah menuliskannya langsung pada hati dan batin umatnya.
Allah mengetahui bahwa hati adalah sumber segala perbuatan dosa dan kenajisan. Jika hati seseorang tidak diubahkan, maka sepanjang hidupnya orang tersebut akan bergumul dengan dosa. Ia akan terus melawan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Dan melalui bangsa ini, Saudara, sehingga dunia itu boleh diselamatkan. Kita semua dari berbagai macam negara, Saudara, bisa diselamatkan. Dan di dalam perjanjian baru, ya kita perjanjian baru, Saudara, ini semua telah digenapi melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Serta turunnya Roh Kudus juga. Allah melalui Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita. Dia menyucikan hidup kita dari dosa. Sehingga perjanjian baru itu tidak hanya berlaku pada bangsa Israel saja, Saudara. Tetapi kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan juga begitu mengasihi kita, sehingga menjadikan kita ini anak-anaknya. Dia begitu mengasihi kita, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus juga ada di dalam hati kita, untuk menolong kita tetap setia dan mengenal Allah dengan benar. Saudara, seberapapun besar dosa dan juga pelanggaran yang telah kita lakukan, tapi jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita pengampunan kepada kita. Maka seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Tuhan memberikan anugerahnya kepada mereka. Jadi saudara, hidup kita ini tidak lagi di bawah bayang-bayang dosa, melainkan berada di dalam lingkup kasih anugerah Allah. Kita dimampukan untuk taat kepada firman-Nya, sehingga kita bisa menjadi umat-Nya, kita bisa menjadi anak-anak-Nya. Firman Tuhan hari ini, saudara, berbicara mengenai kehidupan baru yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi umat-Nya. Pengharapan yang baru itu akan diperoleh apabila kita senantiasa setia, mentaati, dan juga melakukan akan firman Tuhan yang telah tertanam di dalam hati kita. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat sebenarnya bagaimana Tuhan itu tetap setia kepada umat-Nya. Tuhan senantiasa terus menyertai, memelihara umat-Nya. Saudara, dalam sepanjang kehidupan kita, sepanjang 2 tahun lalu, saudara, masa pandemi, Tuhan mungkin mengizinkan kita banyak sekali pergumulan datang. Ada pergumulan ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun, situasi apapun ya. Tuhan mengizinkan itu semua pergumulan datang. Namun, Tuhan tidak membiarkan kita itu menghadapinya sendirian. Tetapi Tuhan yang senantiasa memelihara kita, sehingga kita mampu menghadapi pergumulan kita, saudara. Saudara, yang lebih sering adalah kita yang tidak setia kepada Tuhan. Wah, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan kesibukan kita. Kita suka dengan kesenangan kita. Banyak hal yang akhirnya membuat kita dan akhirnya menomorduakan Tuhan. Kita lebih sering tidak menghargai akan karya Tuhan. Kita masih sering hidup di dalam keinginan kita dan sering mendukakan hati Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Untuk itulah firman Tuhan, saudara, yang tadi kita baca, yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, menyadarkan kita untuk terus bersandar kepada Tuhan yang terus menepati janjinya. Tuhan telah menuliskan perjanjiannya dengan kita di dalam hati kita melalui karya Roh Kudus, saudara. Hukum Taurat tidak lagi menjadi pengikat bagi kita, melainkan menjadi penuntun yang harus kita hidupi. Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru ini yang telah kita terima di dalam karya Tuhan Yesus ini seharusnya mendorong kita untuk terus mentaati akan perintah Tuhan. Kita telah menerima kegenapan janji Tuhan, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan melalui karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Nah, saudara, biarlah kita terus makin semangat setia kepada Tuhan, terus semangat giat di dalam kita merenungkan firman Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan dalam gereja. Walaupun bergumul, saudara, pandemi ini terus ada, COVID terus meninggi, membuat kadang-kadang kita bisa, rasanya makin struggle, bergumul.
iman kita seperti diuji, saudara. Maka dari itu, saudara, firman Tuhan biarlah hari ini mengingatkan kita untuk terus mau belajar haus akan firman-Nya. Ada harapan baru di dalam Tuhan, saudara. Kita juga terus, saudara, harus bersaksi, bersemangat, bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin giat lagi memberitakan firman Tuhan, semakin cinta lagi akan Tuhan, semakin cinta firman-Nya. Amin. Mari, saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas karena Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal bagi kami semua. Karena ini adalah semua, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memelihara kami ya Tuhan. Di sepanjang berapa tahun ini melewati pandemi tidak mudah, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menuntun beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus setia kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk terus selalu menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Dan dikala kami mungkin tidak ada harapan di dalam kehidupan, kami bergumul dengan pergumulan kami. Ya Tuhan, kami tahu hanya di dalam Engkau ada harapan baru. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk melakukannya ya Tuhan. Kau tolong iman kami yang lemah mungkin ini, agar sungguh kami boleh terus sepenuhnya percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Tuhan selalu ada harapan, dan kasih setianya selalu baru bagi kita. Mari kita meresponi firman yang baru saja kita dengar dengan menyanyikan Because He Lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive.
Bapak Saudara, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Dan sebelum itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 107 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Harus saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Saudara, apakah ada saudara atau mungkin teman yang saat ini bergumul dengan sangat penyakit? Dan juga mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaannya. Mungkin ada yang kena layoff, atau mungkin ada juga yang kesulitan dengan banyak hal dalam pekerjaannya. Saudara, mari kita ingat mereka. Mari sama-sama kita berdoa bagi mereka, agar Tuhan boleh menolong, memberikan pertolongan bagi mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita mendoakan untuk jemaat agar terus mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, agar tetap mereka terus mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, pandemi ini banyak membuat banyak orang juga mungkin lemah imannya, mungkin sudah lama online, atau mungkin ada yang sudah lama tidak ke gereja, atau yang sudah lama jauh sekali mendengar firman Tuhan, jauh dari Tuhan. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat kita dari yang paling muda sampai lansia, agar Tuhan boleh menyertai mereka dan meneguhkan iman mereka. Kita juga mau berdoa, saudara, untuk jemaat kita yang lansia, agar Tuhan terus boleh memelihara dan juga menjaga. Harus saudara kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu. Pada saat ini kami mau ingat mereka, ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin di tengah pandemi yang belum selesai ini, dimana mungkin terkadang membuat iman mereka bisa saja lemah. Mereka menjadi melupakan Tuhan atau menomorduakan Tuhan atau hidup jauh dari Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh mereka memiliki iman yang teguh, agar Kau boleh menilik hati mereka dan mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Kau boleh sekali lagi campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kau menyertai Tuhan, agar sungguh mereka boleh meneguhkan iman mereka dan juga mereka boleh mengutamakan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bagi jemaat-Mu yang sudah lansia ke dalam tangan-Mu. Mungkin dari mereka banyak bergumul dengan sakit penyakit dan juga hal-hal lainnya yang mungkin kami tidak pahami. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu agar Kau terus boleh memelihara mereka, boleh menjaga mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk care group. Ya, care group adalah satu tempat di mana kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendorong. Kita mau berdoa agar setiap care group yang ada menjadi tetap setia, mengalami pertumbuhan. Saudara, kita mau berdoa untuk host dan juga co-host, artinya yang tim leadernya, yang memimpin di dalam care groupnya ini, di dalam skala persiapan mereka, di dalam mereka memimpin, agar Tuhan boleh memberikan hikmat bagi mereka. Mari saudara kita berdoa bagi care group. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk care group dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap care group yang ada, untuk member yang mengikuti. Kiranya Kau boleh memberkati lewat pembahasan firman Tuhan yang ada. Kiranya lewat care group ini mereka boleh saling menguatkan, mereka boleh bertumbuh iman mereka,
dan dalam satu komunitas ini mereka boleh semakin dekat kepadamu ya Tuhan, dan juga mereka mempunyai komunitas yang baik. Kami mau berdoa untuk setiap host dan juga co-host mereka sebagai leader di care group ini, di dalam segala persiapan mereka, di dalam mempersiapkan bahan. Kiranya Kau boleh memberikan hikmat bagi mereka, agar sungguh firman Tuhan boleh berbicara kepada mereka, memberikan hikmat Tuhan bagi mereka di dalam memimpin care group ini. Berikan terus mereka kesetiaan ya Tuhan, dan juga tetap semangat di dalam care group ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk pelayanan gereja, untuk minggu ini khususnya. Saudara, kita mau berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani. Dalam Kebaktian Indonesia ada penginjil Esther dan juga Kebaktian Bahasa Inggris. Juga ada Pastor Jana ya, yang akan melayani Kebaktian Bahasa Inggris dan juga guru-guru Sunday School. Agar sungguh mereka boleh mempersiapkan dengan baik kebaktian yang untuk pelayanan minggu ini. Saudara, kita doakan untuk ibadah in person dan juga online yang terus berlangsung, saudara. Kita terus boleh mendukung dari internet dan juga sound dan juga banyak hal lainnya yang perlu kita doakan, saudara. Kita doakan agar semua berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan gereja dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa untuk penginjil Esther dan juga Pastor Jana yang akan melayani pelayanan firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu dalam segala persiapannya. Kau boleh menyertai, memberikan hikmat di dalam segala persiapan mereka. Berikan kesehatan yang baik, sehingga sungguh firman Tuhan yang disampaikan boleh berasal daripada-Mu saja. Kami mau berdoa untuk kebaktian yang ada pada minggu ini. Kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, agar kebaktian ibadah terus berjalan dengan baik. Yang datang secara in person, Kau juga boleh melindungi ya Tuhan, dari penyakit COVID, dari pandemi belum selesai ini, dari ibadah online ya Tuhan, Kau terus boleh memberikan kelancaran, agar kebaktian pun boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan juga untuk para pelayan-Mu, para pengurus, para aktivis yang senantiasa melayani. Kau boleh memberikan terus kesetiaan bagi mereka dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi negara Kazakhstan dalam tangan Tuhan. Kalau saudara melihat berita, ada konflik-konflik, terjadi konflik antara pemerintah dan juga rakyat. Kita mau berdoa situasi ini sangat tidak kondusif di sana pada saat ini. Kita doakan agar ada kedamaian, situasi politik ini boleh baik, saudara, yang terjadi di Kazakhstan. Kita mau berdoa bagi para pemerintah, presiden, militer, dan juga rakyat, agar mereka tetap bisa bersatu. Kita berdoa bagi pemerintah diberikan hikmat di dalam mereka menyelesaikan permasalahan ini yang cukup kompleks, terutama di tengah pandemi juga, saudara. Gonjang-ganjingnya politik yang ada. Saudara, mari kita berdoa mengingat Kazakhstan dalam tangan Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi orang-orang Kristen. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara ini dalam tangan-Mu. Pada saat ini mungkin banyak sekali konflik yang terjadi, demo-demo yang terjadi di sana. Situasi yang tidak kondusif, situasi yang begitu gonjang-ganjing, politik yang tidak stabil. Banyak sekali banyak hal yang mungkin banyak keributan terjadi di sana. Ya Tuhan, kami mau berdoa Engkau boleh campur tangan, dan kami mau berdoa bagi negara ini ya Tuhan, agar terus mereka boleh ada kedamaian. Mereka boleh bersatu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi rakyat, juga para militer, pemerintah, mereka semua dapat diberikan hati yang sama ya Tuhan untuk mau bersatu. Kami mau berdoa Tuhan agar pemerintah juga boleh memiliki solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ada di dalam negaranya ini. Kami mau berdoa bagi orang Kristen yang ada di sana. Mungkin bagi Kristen mereka merasa kesulitan juga di tengah-tengah situasi seperti ini. Kau berikan mereka pengharapan yang baru, pengharapan kepada Tuhan senantiasa, dan kiranya lewat peristiwa seperti ini mereka terus boleh bersaksi kepada Tuhan sehingga banyak orang boleh percaya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah yang terakhir, mari kita berdoa untuk negara di mana kita tinggal saat ini. Kita terus mau berdoa untuk kestabilan negara, untuk politik dan juga ekonomi. Kita juga mau berdoa, saudara, untuk perlindungan bagi rakyat Amerika di tengah COVID yang masih cukup tinggi. Kita doakan agar terus Tuhan boleh menjaga
menolong. Kita doakan juga untuk para tenaga medis yang harus terus bekerja. Kita doakan bagi mereka. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi orang-orang Kristen yang di Amerika, agar mereka boleh menjadi saksi bagi Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara di mana kami tinggal saat ini. Kami mau berdoa untuk kestabilan negara ini, ya Tuhan. Dari politik, ekonomi, dari pemerintah, mereka, para pekerja, bisnismen, semuanya Tuhan di negara Amerika ini. Kau terus boleh menyertai, ya Tuhan, sehingga terjadi kestabilan negara. Tuhan, kami mau berdoa untuk perlindungan bagi rakyat Amerika. Di tengah COVID yang masih cukup tinggi di Amerika ini, banyak orang terkena sakit dari COVID. Kami mau berdoa, Tuhan, Kau terus boleh melindungi rakyat-Mu, melindungi umat-Mu, sehingga terjadi pemulihan, ya Tuhan. Kau menyertai. Kami juga mau berdoa, Tuhan, bagi orang-orang Kristen di Amerika, agar sehingga mereka ini boleh tidak hanya Kristen yang tapi tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa, Tuhan, agar sungguh mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Mereka tetap boleh terus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ada mungkin tantangan, ada kesulitan, ada pencobaan. Tuhan, kami mau mengingat, ya Tuhan, Engkau sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami mau sepenuhnya berharap kepadamu. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus selalu setia kepadamu dan teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah kita adalah Allah Immanuel. Setiap langkah kita akan selalu ada anugerahnya. Setiap langkah kita selalu ada pengharapan, karena Dia adalah Allah Immanuel. Mari kita jalani kehidupan di tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan Allah kita yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita akan akhiri kebaktian doa malam ini dengan menyanyikan lagu Sepanjang Jalan Anugerah.是
dan manusia. Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang belum mendapatkan buku renungan dan juga kalender pada tahun 2022 ini, saudara pada hari Minggu ini, saudara dapat mengambilnya setelah sudah kebaktian. Jika saudara ada pertanyaan, saudara dapat menghubungi saya. Berikutnya saudara, kebaktian bahasa Inggris pada minggu ini, pada tanggal 16 ini akan dimulai jam 10 pagi. Yang sebelumnya jam 12 siang, saudara. Nah, mulai minggu ini, saudara, kebaktian bahasa Inggris akan mulai jam 10 pagi di lantai 2. Jadi, saudara, jika ingin mengajak anak saudara, atau mungkin cucu, atau mungkin ada siapapun ke dalam kebaktian bahasa Inggris, jangan lupa kebaktian dimulai jam 10 pagi. Saudara, untuk sebagai saudara yang mau ikut baptisan, yang mau dibaptis, CD, atestasi, dan juga mau kelas pranikah, saudara, registrasi sudah dibuka. Nah, saudara, bagi saudara yang ingin mau mendaftarkan diri Anda, saudara dapat menghubungi saya. Demikian, saudara, pengumuman pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Selamat malam. In ways we cannot see.